Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jemaat dikasih Tuhan, Rasul Paulus menyatakan ini ya kepada jemaat di Korintus ini. Sesungguhnya sebelumnya kita bisa temukan bahwa Rasul Paulus merasa ada duri dalam daging. Artinya ada sesuatu yang mengganja dalam hidupnya. Ya, dan diketahui itu adalah utusan iblis. Ditengking berulang kali tidak pergi juga. Dan Tuhan berjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi yang namanya duri dalam daging diizinkan Tuhan. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus diizinkan ada duri dalam daging, ada utusan iblis, ada satu yang mengganggu dirinya, yang membuat dia tidak lepas sepenuhnya dari hal itu. Supaya Rasul Paulus tidak bermegah atas hidupnya sendiri, atas segala yang dia alami. Sebaliknya, dalam kelemahan Rasul Paulus, sesungguhnya ada kuasa Tuhan yang lebih sempurna terjadi. Jadi sesungguhnya begini, kadang-kadang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada satu kelemahan dalam diri kita, itu ada. Tujuannya supaya kita nggak sombong. Tujuannya supaya kita tidak bermegah diri, merasa kita hebat, merasa kita bisa semuanya. Sehingga orang yang demikian seringkali melupakan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, kapan orang semangat atau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan? Jawabannya tentu orang yang dalam masalah, betul kan? Kalau tidak ada masalah, hidupnya lempeng-lempeng saja, diberkati berlimpah, tidak berkekurangan, hidup senang bahagia terus, gak pernah ada masalah atau pergumulan dalam hidupnya. Orang yang demikian seringkali lupa dengan Tuhan. Orang yang demikian merasa udah cukup deh, gak usah Tuhan-Tuhan. Tetapi sebaliknya bandingkan dengan orang yang punya kelemahan, kekurangan, masalahnya besar, mentok terus, merasa gak berdaya. Nah, orang yang demikian seringkali dia akan cari Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan sempurna nyata terjadi atas hidup kita ketika kita sungguh-sungguh berseru kepadanya. Firman Tuhan berulang kali menyatakan, berserulah kepadaku. Firman Tuhan juga nyatakan, mintalah kepadaku. Nah, jadi sesungguhnya Tuhan mau lakukan sesuatu ketika ada orang yang berseru, orang yang berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, dengan begitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Nah, orang yang lemah,
Orang yang punya keterbatasan. Orang yang merasa gak kuat lagi. Dan dia berseru kepada Tuhan dan kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak punya masalah hidupnya, senang semuanya cukup, semuanya tidak ada problem lagi. Seringkali mengabaikan Tuhan. Tidak peduli lagi dengan firman. Mau ibadah aja, aku gak ibadah aja, aku hidup sudah seneng kok. Ya, dia merasa bahwa semuanya cukup, semuanya sudah lebih dari cukup. Sehingga akhirnya, ingat, hati-hati, orang bisa lupa. Orang bisa merasa dirinya bisa. Ini kan usahaku, ini kan karena perjuanganku. Nah ini loh, hati-hati. Melupakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam perjuangan hidup kita adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya, kalau orang udah bermegah diri, merasa semuanya sudah luar biasa, hati-hati. Ya, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, akan mudah jatuh. Justru sebaliknya, dalam kelemahan kita berseru dan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jemaat dikasihi Tuhan, kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya bukan karena Tuhan tidak bisa membebaskan kita, tetapi Tuhan izinkan supaya kita tidak sombong, supaya kita menyadari bahwa kita punya kelemahan dan kekurangan dan kita membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam beban, orang-orang yang hidupnya susah, mereka merasakan betul bagaimana mereka butuh Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kuasa Tuhanlah yang akan menyelamatkan dan menolong hidup mereka. Sebaliknya orang yang sudah tidak ada masalah, merasa semuanya oke. Nah itu masalah yang paling berat. Karena seringkali orang yang demikian lupa dengan Tuhan yang telah memberkati hidupnya. Lupa dengan Tuhan yang sudah menolong hidupnya selama ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan dalam hidupmu. Atas setiap pencapaian, setiap keberhasilan. Sadari di balik semua yang kau dapatkan itu ada pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ingat, berkat datang dari Tuhan, bukan oleh gagah kuat kita. Ya, kita hanya melakukan bagian kecil dan selebihnya Tuhan yang melakukannya secara luar biasa. Sehingga kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Sekali lagi, sadari bahwa semua datang dari Tuhan dan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami tentang kisah Rasul Paulus di mana dia merasakan ada duri dalam daging yang tidak mau pergi dari hidupnya. Dan Engkau nyatakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Biarlah kami belajar hari ini untuk kami tidak bermegah diri, tidak tinggi hati, tapi kami sebaliknya menyadari Tuhan bahwa pencapaian dalam hidup kami, setiap kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, semua datang dari Tuhan. Dan kami selalu butuh Tuhan. Dan kami menyadari kelemahan dan kekurangan kami. Dan justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu Tuhan yang akan sempurna terjadi dan nyata. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami senantiasa dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.